Bab 5846 Penghakiman Dosa. Perlu memberi otorisasi pada diri Anda sendiri. Qin Chen melirik Raja Tianbei. Apakah Yongguo masih membutuhkan persetujuannya untuk bertindak secara bermartabat? Raja Tianbei memandang Qin Chen dan berkata dengan tulus, klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan olehmu, Saudara Qin. Sekarang wilayah masyarakat naga hitam kosong. Semuanya disebabkan olehmu, Saudara Qin, jadi saya, Kerajaan Yong, mengirim, saya harus mendapatkan persetujuan Anda, Saudara Qin. Selain itu, tidak peduli seberapa besar keuntungan yang diperoleh negara kita, Yong, dari menyerang masyarakat naga hitam, negara kita, Yong, bersedia memberikannya, setengahnya untuk Saudara Qin secara gratis. Beri aku setengahnya. Mata Qin Chen berkedip, dan dia diam-diam menghela nafas. Ini adalah isyarat besar dari Kerajaan Yong. Memang benar bahwa klon nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh dirinya sendiri, tetapi negara bagian Yong menghabiskan tenaga dan kerugian untuk menyerang masyarakat naga hitam. Begitu banyak usaha dan usaha, tetapi setengah dari keuntungan akhir diberikan kepada dirinya sendiri. Tidak peduli dari aspek apapun, tidak ada salahnya. Bagaimanapun, Kerajaan Yong adalah kekuatan kerajaan ilahi. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen. Selama dia bukan kaisar dewa, Kerajaan Yong tidak cukup memperlakukannya secara setara. Ya, saya harap Saudara Qin tidak terlalu sedikit. Bagaimanapun, negara kita, Yong, akan mengirimkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika masyarakat naga hitam kehilangan orang-orang kuat seperti Sage Agung Siyu dan Sage Agung Yilong, masih banyak master di level berikutnya. Negara kita, Yong, saya khawatir akan banyak kerugian, jelas Tianbei King. Lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Chen tersenyum. Raja Tianbei berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Qin, tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, setelah leluhur perkumpulan naga hitam kembali dari reruntuhan para dewa dan melihat bahwa begitu banyak wilayah perkumpulan naga hitam miliknya telah diambil alih, dia akan sangat marah dan menjadi gila. Pada saat itu, saya juga berharap Saudara Qin dapat berdiri di garis depan yang sama dengan Kerajaan Yong kita dan melawan nenek moyang masyarakat naga hitam. Qin Chen tersenyum, bagaimana saya, Kaisar Agung, bisa menjadi lawan leluhur masyarakat naga hitam? Raja Tianbei memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, mohon jangan rendah hati. Belum lagi kekuatanmu sendiri, Saudara Qin. Jika kamu bisa membuat ahli waris klan Komodo bersedia mengikutimu, Saudara Qin tidak akan pernah melakukannya. Saya akan takut pada leluhur masyarakat naga hitam. Mendengar ini, Qin Chen langsung tertawa. Pihak lain benar-benar penuh perhitungan, dan bahkan memasukkan Saroye dalam perhitungannya. Memang benar, Kerajaan Yong dan masyarakat naga hitam telah berperang selama bertahun-tahun, dan tidak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa. Namun, begitu klan Komodo terlibat, tidak peduli betapa marahnya nenek moyang masyarakat naga hitam, dia tidak bisa menolak kombinasi kedua kekuatan ini. Melihat Qin Chen tidak berbicara, Raja Tianbei sedikit gugup dan buru-buru menjelaskan, Saudara Qin, Kerajaan Yong kita tidak bermaksud untuk menyelidiki Yerosa, tetapi Kerajaan Yong kita terletak di Laut Semesta Selatan dan bertanggung jawab atas beberapa hal teratas, murid yang kuat di alam semesta selatan. Tentu saja, kita harus memperhatikan tindakan Hai untuk mencegah bawahannya secara tidak sengaja memprovokasi dia, dan saya berharap Saudara Qin akan memaafkan saya.
Saya hanya tidak tahu apa pendapat saudara Qin tentang lamaran sebelumnya. Raja Tianbei memandang Qin Chen dengan gugup. Qin Chen menatap mata Raja Tianbei yang penuh harap, berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak dapat memutuskan keputusan klan Komodo, tetapi jika nenek moyang masyarakat naga hitam berani menimbulkan masalah setelah dia keluar, saya akan melakukannya, tidak akan berdiri dan menonton. Saya sekarang sendirian dan lemah, jika saya ingin menguasai kota Nanyuan dan berkembang di Laut Semesta Selatan ini, saya sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dari negara bagian Yong. Selama Yongguo tidak berkomplot melawan dirinya sendiri, bukan tidak mungkin kedua belah pihak dapat membentuk aliansi. Hahaha, terima kasih saudara Qin, saya akan membuat pengaturannya sekarang. Raja Tianbei sangat gembira dan segera membuat pengaturan. Situasi militer sangat mendesak. Yang diinginkan Yongguo adalah masyarakat naga hitam melancarkan serangan kilat sekarang karena mereka tidak memiliki pemimpin. Jika tidak, ketika pihak lain bereaksi, banyak harta dan sumber daya dapat segera ditransfer. Di bawah perintah Raja Tianbei, sebagian besar tentara Shenwei yang awalnya ditempatkan di kota Nanyuan pergi dalam sekejap, hanya menyisakan tim kecil. Sisanya menuju ke perbatasan kerajaan Yong untuk memulai perang melawan masyarakat naga hitam. Saudara Qin, karena tidak ada yang terjadi di kota Nanyuan, saya akan pergi untuk memimpin pasukan. Setelah membuat pengaturan, Raja Tianbei memandang Qin Chen, saya ingin tahu apa yang akan dilakukan saudara Qin dengan banyak kekuatan di Nanyuan kota. Jika ada kekurangan tenaga kerja, negara kita, Yong, dapat mengirim seseorang untuk membantu. Bagaimana cara menghadapinya? Pikir Qin Chen. Sebagai kota netral tingkat atas, kota Nanyuan memiliki banyak kekuatan, dan banyak di antaranya saling terkait. Banyak di antaranya didukung oleh keluarga asli Mo Yun. Ada juga beberapa kekuatan yang tersembunyi secara rahasia dan bekerja untuk Mo Yun. Tentu saja, ada juga banyak dari alam semesta laut. Kekuatan tertinggi memiliki latar belakang yang besar. Raja Tianbei berkata, negara kami, Yong, telah menyusup ke kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Faktanya, kami mengetahui beberapa situasi di sini dengan sangat baik. Saudara Qin hanya perlu mengatur nada, dan saya, negara Yong, dapat lakukan sisanya. Yongguo bersedia menjadi pisau di tangan saudara Qin. Setelah membersihkan kota Nanyuan ini, dia akan memberi saudara Qin kota Nanyuan yang bersih. Tentu saja, saya pribadi menyarankan agar beberapa kekuatan lokal yang berkolusi mendalam dengan istana tuan kota dapat ditangani secara langsung, tetapi beberapa kekuatan dengan latar belakang harus dihukum dan dihukum sebelum mereka dibebaskan. Kemudian mereka akan melakukannya. Kekuatan di belakangnya menang, jangan katakan apapun. Bagaimana menurutmu, saudara Qin? Raja Tianbei memandang Qin Chen. Kota Nanyuan cukup luas, dan banyak kekuatan di dalamnya berasal dari laut kosmik. Ada hubungan rumit di baliknya. Kota ini umumnya tidak cocok untuk satu ukuran untuk semua, jika tidak maka akan menimbulkan masalah besar. Biarkan mereka pergi setelah menghukum mereka. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, dengan mata dingin, sekarang saya telah menjadi penguasa kota-kota Nanyuan, saya tidak ingin ada kegelapan di bawah kota saya. Misalnya, 10 kekuatan gelap itu. Selama dosa ada mereka yang serius dan memiliki bukti nyata akan dieksekusi. Sedangkan untuk kekuatan lain, selama mereka berkolusi dengan keluarga Mo Yun, mereka yang melakukan kejahatan berat juga akan dieksekusi,
tidak peduli dari kekuatan apa mereka berasal. Bagi sedikit yang melakukan kejahatan normal, mereka tidak diperbolehkan mengambil properti apapun dan langsung diusir dari kota Nanyuan. Sedangkan untuk yang normal, mereka tidak diperbolehkan mengambil properti apapun dan memiliki sedikit dosa dapat tinggal dan berkembang dengan tenang. Raja Tianbei terkejut. Semua orang yang melakukan kejahatan serius akan dihukum mati. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, banyak kekuatan memiliki latar belakang di lautan alam semesta. Dengan melakukan ini, Saudara Qin telah sepenuhnya menyinggung perasaan mereka. Jadi bagaimana jika saya menyinggung perasaan Anda? Mata Qin Chen dingin, jika Anda berkembang di kota Nanyuan, Anda harus mengikuti ide saya. Jika Anda berani menimbulkan masalah, Anda dapat mencobanya dan melihat apakah ada naga hitam di dalamnya kepala mereka. Kekerasan Zhu. Setelah mendengar ini, Raja Tianbei segera tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu ikuti apa yang dikatakan Saudara Qin, tetapi Saudara Qin juga harus bersiap. Jika ini terjadi, saya khawatir banyak kekuatan akan meninggalkan kota Nanyuan. Kalau begitu biarkan saja mereka pergi. Kita di kota Nanyuan tidak membutuhkan kekuatan jahat ini. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Raja Tianbei hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini. Saudara Qin sangat percaya diri sehingga dia berani membunuh secara langsung bahkan para pembunuh tingkat keos dari Tian Wai Tian. Selain itu, dengan klan Komodo di belakangnya, pasukan lain harus mempertimbangkan beban mereka sendiri jika mereka ingin menimbulkan masalah. Untungnya, setelah melapor kepada raja, perintah raja adalah memenangkan tuan seperti itu. Kalau tidak saya akan takut gemetar. Selama percakapan keduanya, nasib semua pihak di kota Nanyuan telah diputuskan. Di kota Nanyuan, banyak kekuatan yang panik saat ini. Kota Nanyuan diblokir, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen terhadap kita setelah dia mengambil alih kota Nanyuan. Dengan perilakunya, dia bahkan berani membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam dan pembunuh Tian Wai Tian tingkat kekacauan. Jika kita membuatnya marah, aku takut. Semua kekuatan besar ketakutan dan berkumpul di pasukan masing-masing, cemas dan menunggu keputusan nasib. Selama berabad-abad, perubahan kekuatan apapun pasti akan mengarah pada pembersihan besar-besaran. Dan kota Nanyuan tidak terkecuali. Kami hanya bisa menunggu. Sekarang kota Nanyuan diblokir, kami tidak bisa pergi, apalagi melawan. Kami hanya bisa membiarkannya ditangani. Di antara kekuatan utama, hanya Master Pavilion Tian Wai Yuxin dan Master Pavilion Abadi Chu Yueli yang merasa nyaman. Mereka telah berlindung di Qin Chen sejak awal. Semua orang menelepon dan berdiskusi. Tiba-tiba, berdengung. Gelombang tak kasat mata menyapu seluruh kota Nanyuan dalam sekejap. Saat berikutnya, kekuatan tertentu di kota Nanyuan diselimuti oleh kekuatan formasi besar yang menakutkan. Kemudian, pasukan kekuatan ilahi Raja Tianbei memimpin sekelompok master untuk menerobos dia masuk dan langsung menangkap orang-orang kuat yang dipenjara di antara kekuatan-kekuatan ini, mengikat mereka secara instan dan membuat mereka tidak dapat melawan. Itu Istana Bayangan Hitam dan Sekte Yingjiu. 10 kekuatan gelap utama di kota Nanyuan semuanya telah ditangkap. Tidak hanya 10 kekuatan gelap teratas, tetapi juga beberapa kekuatan yang melakukan kejahatan di kota Nanyuan juga telah diadili. Segera pasukan lain menemukan pasukan yang ditangkap, dan masing-masing pasukan ketakutan dan memulai pembersihan yang mereka harapkan.
Tetapi mereka yang ditangkap sejauh ini semuanya adalah kekuatan terkenal di kota Nanyuan. Jadi, selama mereka tidak melakukan kejahatan apapun, mereka akan baik-baik saja. Tuan Qin Chen benar-benar membenci kejahatan sama seperti dia membencinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi selama dia melakukan kejahatan. Semua orang takut, gugup, dan cemas. Mereka tidak ditangkap, yang berarti mereka tidak termasuk dalam daftar pertama. Dalam hal perbuatan jahat, tidak ada kekuatan bersih yang dapat mengakar di tempat seperti kota Nanyuan. Tentu saja, mereka khawatir mereka akan terlibat di masa depan. Sekarang, penjara tempat istana penguasa kota berada untuk sementara digunakan sebagai ruang interogasi. Di bawah pengawasan Saroye, Rona dan lainnya, orang-orang kuat yang ditangkap oleh kekuatan jahat ini disiksa satu persatu, dan mereka dipaksa untuk mengungkapkannya, apa yang telah mereka lakukan. Segala perbuatan jahat dan menjadikan mereka mengungkap kaki tangan mereka. Saat interogasi berlangsung, setiap kekuatan terlibat, satu demi satu, dan tak lama kemudian kekuatan baru terlibat dan dipenjarakan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga datang langsung ke kota Nanyuan dan merasakan dosa seluruh kota Nanyuan melalui kuasa dosa. Dengan berkat kuasa dosa, hampir tidak ada orang berdosa yang terlewatkan. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hanya dalam 3 hari, hampir separuh pasukan di kota Nanyuan direbut, dan seluruh kota menjadi panik. Hari keempat, kalian bisa kembali. Penjara bawah tanah rumah tuan kota Nanyuan dibuka, dan kurang dari separuh orang di dalamnya dibiarkan keluar.